Ini kebanyakan ya jumlah pekerjaannya. Tapi Pak, izin bertanya dulu. Ya. Untuk jumlah pekerja berarti asumsi aja kan Pak? Betul, jumlah pekerja asumsi mau berapa orang gitu kan ya. Ya cuma kalau dilihat dari jenis pekerjaannya, kemudian pengukur gitu kan ya, di Iya. pengukuran itu kan terlalu banyak gitu kan ya. Terlalu banyak. Ini hanya 120 meter itu masa 10 orang gitu kan ya. Kemudian mengukur 1.200 itu hanya sepersepuluh hektar gitu kan ya. Karena bukan ngukur ini sih, bukan ngukur ngeplot apa gitu kan ya. Memang benar kopesinya seperti ini gitu. Pengukuran dan masang boplang atau pengukuran saja atau masang boplang saja? Benar Pak, pengukuran. Pengukuran. Dan Terus masang boplangnya benar? iya, dilihat dari permen PU. Tapi Pak, buat permen PU tuh pengukuran dan pasang boplang Ya iya makanya. digabung gitu. Jadi Gabung. dijadiin satu aja Pak. Dijadiin satu. Oh iya Pak. Kalau RAB-nya bisa nggak? Sebentar, RAB-nya RAB-nya bisa? belum Pak. Bukan, tadi yang di screenshot itu terpisah atau bersatu? Bersatu, yang untuk harga satuan. Di yang Bapak yang tadi suruh screenshot tuh adanya satuan, volume, terus ada harga satuan, jumlah harga, itu Pak. Bukan, maksud Bapak tadi yang di screenshot itu, pengukuran dan pasangan boplang itu bersatu atau terpisah? Terpisah Pak. Jadi seperti ini kan. Iya. Nah, sedangkan di ASP itu kan bersatu. Iya. Nah, nyarinya yang terpisah. Oh, iya Pak. Oke, kita lewati dulu aja ini. Yang pengukuran dan masang boplang terus ke bawahnya. Galian, kemudian masang itu. Nah, ini juga terlalu banyak ya. Terlalu banyak jumlah pekerjanya. Ini mancang masa mancang itu kan mancang itu tergantung alat. Iya Pak. Jadi di sana itu ada pekerjaannya dari kopesen aja nantinya. Dari kopesennya banyak. Ini dari mana ini kopesen ini? Dari sama Pak, ini dari lampiran permen PU 2016. Yang tiang panjang. Yang tiang panjang. Iya.
Nah, ini masang unstamping, coba di ini lagi. Itu harus sebanding dengan apa namanya ya? Harus sebanding dengan pemasangan batu kalinya gitu kan ya. Sebanding itu artinya unstamping dulu digelar, kemudian masang fondasinya. Jadi bisa 6 kali lipatnya atau bisa 5 kali lipatnya gitu kan ya. Dari masang unstamping, kemudian urugan pasirnya mana ya? Nah, urugan pasir itu. Urugan pasir dengan volume sebesar itu masa oleh 30 orang gitu kan ya. Yep. Coba di ini lagi di apa sih? Direvisi lagi mengenai jumlah pekerjaannya yang agak realistis gitu. Iya, Pak. Baik, Pak. Kalian sana ini udah otomatis ininya, udah dipakai rumus. Udah, Pak, udah pakai rumus. Coba galian tanah ganti 20 dulu. Galian tanah. Ya itu. 20 orang, Pak. Coba ganti 20. Segitu ya. 7 hari. Ini sih nggak kelihatan gambarnya ya. Jadi coba diganti 15. Sekitar 2 minggu. Ya oke, 9 hari. Nah itu kan produktivitasnya. Ya, oke, biarin dulu itu. Nah, ini Iya, unstamping. Saya ganti dulu 15. 2 hari kan. Batu kalinya juga sama ya. Berarti menggali dulu. Baru ada unstamping. Nah itu agak realistis ya. Urugan kembali. Coba urugan kembalinya. 480 itu kan secara bertahap ya. Iya. 15 juga, Pak. Secara bentar. Urugan kembali galian pondasi. Itu bisa bertahap. Coba ganti 10. Berapa hari itu? 22 hari. Oke dulu gitu. Pasir di bawah fondasi hanya segitu. Coba ganti dua orang dulu. Nah, segitu. File cap sehari itu dengan logistiknya ya. Sehari itu kan kalau untuk plat lantai bisa 5 sampai 6 meter kubik kalau untuk plat lantai ngecornya saja kan ya. Nah, ini karena file cap di sini tidak dijelaskan mengenai apa namanya rinciannya ya. Untuk tulangan bagaimana, untuk
bekistingnya bagaimana, untuk ngecornya bagaimana gitu kan ya. Ini untuk PLKP sebesar volume itu kan nggak mungkin dikerjakan selama 4 hari kan ya. Jadi mungkin itunya jumlah pekerjaannya harus dikurangi supaya apa sih, durasinya tidak secepat itu gitu kan ya, tidak secepat itu durasinya. Kita ke berpasangan ini aja lah, berpasangan ngecor misalkannya secara manual, ada operator, ada pekerja yang memasukkan alukan, ada yang mengambil. Ini coba 5 dulu aja. Coba 8 hari. Nah, untuk slope hari coba. Ya 5 hari jumlah 5 pekerja itu samalah. 5 juga. Nah, rantai kerja saya pasang 2 coba. Oke, yang paling lama di sini urugan kembali kan ya, urugan galian fondasi. Yang digalinya hanya 165, tapi yang diuruk jadi itu termasuk dengan urugan yang lainnya gitu aja. Nah, oke, sementara ini dulu ya, gini dulu, cuma nanti dicari yang 2 poin di atas itu, pengukuran dan boplang. Kalau ngukur itu kan jadi kalau ngukur untuk area apa namanya ya, untuk area kerja beda dengan mengukur untuk menempatkan bangunan aja. Jadi kalau sudah dipasang boplang gitu ya, jadi sudah termasuk dan pasangan boplang itu, mengukur untuk pas itu 1.200 atau sampai 2.000 meter persegi gitu aja. Itu paling hanya 2 sampai 3 hari gitu. 2 sampai 3 hari. Beda kalau pengukuran untuk penyiapan lahan gitu aja. Jadi pengukuran yang dimaksud itu memang harus dipilah dulu. Kalau berpasangan dengan boplang itu cepat. Karena hanya untuk menentukan titik-titik yang ada di gambar supaya koordinatnya itu jelas kan ya, termasuk dengan batas lahan. Nah, tetapi kalau
mengukur untuk menyiapkan lahan, nah itu yang agak lama gitu. Untuk segini dulu, coba diplot ke apa namanya, ke bar chartnya ya, diplot ke bar chartnya. Halo, Ya, Pak. halo Mbak Fitra, Ya. coba dibuatkan ke penjadwalan bar chartnya ya. Ya, Pak.
Pakai warna biru ya. Oh iya, Pak. Bapak untuk pemasangan boplang. Halo, Pak. Ya. Untuk pemasangan boplang setelah pengukuran aja atau mau di hari keberapa, Pak? Gini. Ini kan tuh.
Kemudian, Anda sudah belajar fondasi belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Jadi sudah belajar fondasi, kemudian sudah belajar metodenya. Nah, sekarang masuk kepada penjadwalan. Kalau diperhatikan, seolah-olah, maaf aja nih, anak-anak ini belum pernah memperoleh mata kuliah sebelumnya yang tadi Bapak sebutkan. Gitu. Ini untuk semuanya ya. Mohon diberi catatan 2 poin itu, mungkin yang lainnya juga sama gitu ya. Yang lain, ya, artinya untuk urutan pekerjaan yang lainnya juga sama. Jadi Bapak memberi catatan saja untuk 2 poin itu, poin di nomor 2 Romawi, itu bisa diblok nggak? Diberi warna kuning aja. Enggak, itunya aja. Poin 1, poin 2-nya aja. Poin 1, poin 2-nya. Bukan Romawinya. Bukan Romawinya. Poin 1, poin 2-nya aja. Poin 1, poin 2-nya saja. Halo? Poin 1, poin 2-nya saja. Yang ininya aja, yang 2 poin ini. Yang 2 poin itu aja. Ya, oke. Itu aja. Ya Pak, maaf laptop sayanya nge-lag Pak. Oh iya. Oke, itu catatan dari Bapak ya. Coba hostnya bisa dipilih ke Bapak dulu. Coba Bapak bisa screen. Share screen. Bisa, udah bisa share screen semua kok, Pak. Oh iya ya. Ini satu orang nggak hadir kemana ya? Atau kesulitan ini jaringan sinyal? Harusnya kan 25, Bapak 2, itu satu kan tidak masuk ya. Leili, Pak, Oke, jaringannya. Siapa? Leili, Pak. Laili? Iya. Ya, oke. Sedang ini bermasalah jaringan. Ya, oke. Nah, coba perhatikan yang di layar monitor supaya Anda bisa memahami. Ini Bapak balik ke MPK 2 itu. Pada gambar yang tampil di layar monitor kan ya. Itu menunjukkan pekerjaan pemancangan kan. Nah, kalau digali dulu, maka mobilisasi alat berat kan tidak bisa gitu. Kalau digali dahulu. Jadi yang digali itu adalah yang sudah selesai pemancangan gitu kan ya. Mungkin kebetulan yang pancangnya ini file kan ya. Nah, jadi yang digali itu adalah yang sudah dipancang gitu ya. Untuk slope juga belum di sini. Tuh, jadi yang digali itu adalah yang sudah dipancang. Tapi untuk jalur slope-nya memang belum. Coba dilihat. Nah ini sudah dipancang semua, kemudian digali untuk pelaksanaan pekerjaan file cap-nya ya. Jadi sebelumnya ya memang belum digali. Kalau pekerjaan ada pancangnya, itu dipancang dulu, baru digali.
Kemudian untuk jalur fondasi batu kalinya, kalau yang ada batu kalinya, nah itu sekaligus penggaliannya di sana gitu. Nah ini kan. Bisa kebetulan bisa. Jadi digali untuk bagian pelkepnya. Nah, baru untuk pemasangan sulupnya kan ya. Sulupnya. Jadi digali untuk sulupnya itu. Kelihatan tuh di sini. Cuma tidak begitu dalam karena mungkin elevasinya ini sulupnya akan naik gitu kan ya. Jadi sulupnya akan menumpang di pelkep ini. Nah, jadi begini gitu ya. Nah, ini yang sebelah kiri juga kan belum digali. Karena fondasinya belum dipancang. Fondasi pancangnya belum dipancang. Kalau yang sudah dipancang baru digali. Ya, nah ini bopolan-bopolannya ini ya. Oh, belum kan? Belum digali. Oke, mana berikut? Nah, ini baru digali kalau sudah dipancang. Nah, ini untuk sulupnya digali kan. Oke, kira-kira kebayang? Bayang, Pak. Bayang, Pak. Oke, yang lain-lainnya kira-kira kebayang? Pak. Bayang, Pak. Oke, yang lainnya yang sudah siapa? Nanti mohon gantian ditampilkan. Tadi yang dari Mbak Fitra kan kekeliruannya di galian sama pemancangan, dia udah keliru kan gitu. Coba yang lainnya ada yang sudah jadi nggak? Atau ada yang mau ditampilkan nggak? Bapak tunggu 15 menit. Tunggu sampai 10.15. Siapa yang mau tampil? Ditampilkan. Nanti kalau nggak mau tampil kan nilainya jelek gitu kan ya. Tadi juga kalau Mbak Fitra tidak ditampilkan kan nilainya jelek juga gitu kan. Nah sekarang tergantung Anda mau nilai bagus atau enggak gitu. Ya kalau nilai bagus saya tampilkan dulu gitu. Supaya kekeliruannya bisa ketahuan dari awal. Kemudian bisa dilakukan perbaikan. Supaya nilainya agak maksimal gitu lah. Atau agak besar, tidak kecil gitu. Oke, siapa nanti yang mau tampil? Coba tunggu 15 menit ya. Oke, silakan aja diskusi dulu. Bapak tunggu 15 menit. Nanti Bapak masuk lagi 11.15. Itu kolom A-nya dikecilin aja dulu, sedikit aja. Sampai minggu keberapa? Sampai 48 hari, Pak. 48.
supaya bisa masuk semuanya. Ya gitu aja lah. Ya. Enggak, persentase ini nih, persentase yang di pojok kiri bawah, kanan bawah. Yang mana, Pak? Oh, Persentase ini. yang di pojok bawah. Iya, ya. Coba geser lagi. Coba geser ke itu, Mana, Pak? ke kanan dikit. Supaya poin itunya. Bukan. Ke kiri mungkin ya gesernya ya. Ini udah paling kiri, Pak. Enggak, supaya nomor itunya, nomor urutan pekerjaannya kelihatan. Oh, belum. Ya. Oh, belum. Baik. Oke, yang lain-lain sudah bisa kelihatan belum? Yang lainnya sudah bisa. Bisa, Pak. Oke, Bapak akan nanya ke siapa? Sebentar. Nah, Muhammad Iqbal aja. Iya, Pak. Muhammad Iqbal, kira-kira bisa sedikit mengomentari mengenai penjadwalan ini? Dari penjadwalannya, Pak. Iya, penjadwalan ini yang ada di layar monitor, kira-kira bisa mengomentarinya nggak? Oh, kalau Ya, sedikit saya aja lah, sih, tidak perlu. kalau dari saya sih mau mengomentari tentang koefisiennya, Pak. Enggak, koefisien nanti aja. Jadwalnya dulu. Oh, nanti aja. Jadwalnya dulu aja komentari. Baik, Pak. Mungkin dari pasangan pondasi Kira-kira batu komentarnya kalinya apa? bisa diperbanyak pekerjaannya, Pak, biar lebih cepat juga. Gimana? Dari pemasangan pondasi batu kalinya, pekerjaannya diperbanyak biar durasinya lebih cepat juga gitu. Bapak sebelumnya maaf, ini tes loop-nya lupa dipindahin, Pak. Pekerjaan loop-nya. Pindahin gimana? Pak.
Oke. Apa komentar? Bentar Pak, dilihat dulu penjadwalannya. Belum kebayang. Bingung mau dikomentarin apa gitu Pak. Ya berarti belum kebayang kan? Ya saya Oke, sih beralih ke setuju ini. aja. Ya, oke. Mas Putra, ada Mas Putra? Ada, Pak. Sok, silakan komentarnya apa? Oh, Pak, sebelumnya saya mau nanya dulu, Pak. Sok, apa nanya apa? Tapi tentang koefisien, Pak. Ya nanti dulu aja kalau Oh. koefisien. Sama mungkin, Pak, masih belum kebayang, Pak. Oke ya, jadi dari dua itu belum ada yang bisa mengomentari tentang jadwal ini. Coba ke yang ini. Mbak Laili ada? Sudah bisa masuk jaringan sekarang? Mbak Laili? Lailinya ada di chat, Pak, karena mikrofon Laili sedang rusak. Oh iya. Iya. Nah, sebentar. Ini Mbak Sipa kemana nih? Lagi ke belakang. Halo, Mbak Indah, bisa Mbak Indah menjelaskan? Sebentar. Mengomentari tentang penjadwalan jadi dari urutan kegiatannya, barcatnya gitu. Buat yang pekerjaan persiapan Ya apa itu gitu? mungkin pemasangan boplengnya bisa diperpanjang waktunya. Karena cuma sehari itu. Ini per hari kan, Trina? Per minggu. Oh, per minggu. Berarti bisa. Terus buat galian pondasinya, pondasi tiang pancangnya lebih dulu dari galian. Gimana? Ini buat pondasi tiang pancangnya pekerjaannya lebih dulu dari galian, Sampaikan itu Pak. Ya. yang diberi jelasan back ke mata kuliah MPK 2 gitu. Jadi belum ada ya komentar berikutnya ya? Belum ada. Dari Mbak Indah juga belum ada. Mas Dani gimana Mas Dani? Ya Pak, hadir Pak. Ya, ada komentarnya nggak? Komentar dari saya sih, paling yang urugan pasir di bawah pondasi Pak, itu di hari ke-41, sedangkan Bukan pasangan... hari ya, minggu ini. Minggu hari ini. Oh, hari Pak. Hari Pak. Oh, hari, ya. Oke. Ya, sedangkan pasangan pondasi batu kalinya sudah beres gitu Pak. Jadi gimana, apakah pasangan batu kalinya diangkat terlebih dahulu atau gimana? Ya oke, itu satu poin ya, komentar dari
Saudara Mas Dani. Oke, yang lainnya. Yang lainnya Mas Dani, barangkali Anda menemukan sesuatu? Untuk sejauh ini sih baru itu, Pak. Baru itu. Oke, terima kasih atas jawabannya ya. Mungkin saya ada Atau Pak atas komentar. mau mengomentari. Siapa ini? Muhammad Iqbal Pak. Adik Mbak. Ya, silakan. Itu Pak kan yang poin 2 di pekerjaan galian dan pondasi yang urutannya itu galian tanah pondasi dulu, terus keduanya pondasi tiang pancang. Nah, sedangkan yang pertama dikerjakan itu pondasi tiang pancang dibandingkan dengan galian tanah pondasi. Paling gitu, Pak. Itu berarti WBS-nya kalau itu. Iya, Pak. Yang ditanyakan adalah bar chartnya ya, penjadwalannya. Nanti kita benahin mengenai WBS-nya ya. Tapi untuk sementara komentarnya lebih diarahkan ke apa sih, urutan penjadwalannya saja ya. Jadi bar chartnya gitu. Oke, yang lainnya masih ada? Oke, yang lainnya masih ada nggak? Bapak Mila mau nyoba komentar. Siapa? Mila. Mila, silakan. Yang tentang yang PALCAP. PALCAP kan di hari ke-19. Terus berakhir di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 24. 24. Nah, berarti sedangkan ada urukan kembali, pondasi dan peninggian lantai, itu bisa dibagi 2 hari gitu loh, Pak. Jadi diuruk dulu, diuruk kembali dulu, habis pondasi, terus nanti ada sloof, baru ada peninggian lantai. Jadi si 20 harinya tuh nggak sekaligus satu deret gitu. Oke. Sebentar dulu ya.
Ya, barusan ada telepon masuk, tapi dihubungi kontaknya. Oke, tadi apa sih urutan apa, Pak Mila? Yang poin kelima yang urugan kembali, pondasi dan peninggian lantainya tuh nggak di 12 hari banget gitu, Pak. Jadi bisa dibagi dua, soalnya setahu Mila gitu. Kalau misalkan apa sih lantai pondasi gitu, terus mau ditinggiin kan harus setinggi slope-nya gitu. Jadi bisa 2 kali gitu loh, Pak. Nggak 12 hari banget. Ya. Itu nanti bisa dimodifikasi ya, kalau membuat penjadwalan bisa dibuat blok agak panjang gitu ya. Agak panjang. Misalkan yang dibutuhkan itu 12 hari, bisa di-split bisa gitu kan ya. Nanti di MS Project juga bisa dibuat durasinya menjadi lebih panjang, bisa. Berarti nanti akan ada waktu tubuhnya atau waktu slack-nya gitu, atau float-nya gitu kan ya. Nanti kita akan sampai ke arah sana ya, untuk menghitung waktu tunggu itu kan ya. Waktu tunggu. Nanti di dalam melaksanakan pekerjaan itu ada yang dikerjakan agak panjang gitu ya. Jadi kita bisa melihat nanti bahwa pekerjaan ini bisa dimulai paling lambatnya gitu kan ya. Jadi LS, ada ES, ada iya, jadi pekerjaan paling awal dan paling lambat ada gitu ya. Yang nanti kita akan masuk ke arah sana gitu kan ya. Untuk sementara ya, bisa dibagi-bagi kalau digunakan di bar chart ini, atau bisa di penjadwalannya ya. Begitu, Mamila? Iya, Pak. Ya. Jadi kalau hasil hitungan durasinya 12 hari, mungkin bisa diperpanjang menjadi 16 hari gitu kan ya. Bisa juga gitu ya, diperpanjang. Kalau diperpanjang menjadi ditambah seminggu lagi, ya bisa gitu kan ya. Jadi setelah pekerjaan sloop atau pelcap dikerjakan gitu kan ya. Dikerjakan, itu sudah bisa mulai dilakukan pengurugan gitu kan ya. Oke, itu ya. Nah, Bapak akan coba buka file Bapak. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk keseluruhan pekerjaan ini. Sebentar ya, Bapak harus buka dulu. Sudah kelihatan? Sudah, Pak.
Oke, gitu aja ya, supaya gampang. Ini yang garis merah adalah merupakan pondasi yang pancangnya, sementara yang garis biru itu penulangannya masuk ke dalam file cap ya. Coba perhatikan. Ini judulnya kan pondasi telapak ya, jadi hampir mirip lah gitu ya. Hampir mirip dengan pondasi tiang pancang gitu ya. Jadi kalau tiang pancang ya ada pancangnya, kalau telapak tanpa tiang pancang. Tetapi secara apa namanya ya, secara persyaratan pekerjaan itu di bawah, di bagian paling bawah, jadi di atas tanah hasil galian itu ada yang namanya urugan pasir yang dipadatkan, kemudian ada lantai kerja, baru struktur betonnya gitu kan. Baru struktur betonnya, file cap dan pedestal. Nah, tadi di dalam penjadwalan itu, jadi sudah masuk ke dalam pekerjaan kolomnya sebenarnya ya. Nah, sementara yang ada di RAB hanya sampai file cap ininya aja gitu ya. Tidak sampai ke kolomnya yang ada di, bukan di RAB. Di pekerjaan tadi yang di apa sih, yang di dari total uraian pekerjaan tadi kan hanya diambil beberapa bagian saja sampai slope gitu kan ya. Nah, harusnya dengan pedestalnya ya, tapi karena pedestalnya tidak ada, jadi sudah masuk ke dalam struktur kolomnya gitu aja. Nah, maksud Bapak tadi supaya tidak bingung itu, jadi kolomnya di skip dulu gitu ya, tetapi sebenarnya ada pedestalnya untuk menyambung ke kolom. Jadi strukturnya adalah seperti ini gitu ya. Nah, jadi kalau diperhatikan mengenai pelaksanaan fondasi beton dalam hal ini, jadi kalau tanpa tiang pancang ya namanya telapak gitu ya, hanya telapak saja. Di fondasi setempat ada telapaknya. Nah, kalau ada tiang pancangnya berarti namanya pile cap-nya gitu. Jadi untuk mengikat beberapa tiang pancang disatukan dengan kolom gitu aja. Itu namanya pile cap gitu aja. Nah, tetapi yang ingin Bapak sampaikan di sini adalah mengenai urutan dari kegiatannya. Jadi kita menerjemahkan untuk menyusun dari gambar yang ada gitu aja. Nah, dari gambar yang ada itu, kalau galiannya jarang yang diperlihatkan kan ya. Jadi sekali lagi, kalau galiannya jarang diperlihatkan. Kecuali pondasi batu kali itu sering diperlihatkan gitu ya. Bentuk galiannya dan model-model galiannya. Tapi kalau sudah file cap itu sangat jarang, jadi hanya dicantumkan aja mengenai elevasinya gitu aja. Jadi elevasi tanah dasarnya untuk awal dari urugan pasir itu berapa, kemudian untuk file cap itu ada di struktur betonnya, jadi ketinggiannya berapa, urugan pasir sudah ada ukuran-ukurannya, kemudian lantai kerja juga sudah ada ukuran-ukurannya. Tetapi kalau untuk urugan pasir akan diawali dengan elevasinya ya, elevasi.
menutup lantai ada elevasinya lagi, itu bisa dilihat di gambar-gambar strukturnya ya. Nah, jadi untuk bisa mendetailkan di dalam menyusun penjadwalan gitu kan ya, menyusun penjadwalan, ya memang kita harus mengacu kepada rencana anggaran biayanya ya. Jadi uraian pekerjaannya berdasarkan rencana anggaran biayanya. Karena apa? Karena kalau tidak berdasarkan rencana anggaran biayanya, maka kita tidak bisa menentukan bobot pekerjaannya gitu kan ya. Itu mohon dicatat bahwa atau mohon dijadikan catatan. Jadi untuk kita bisa menyusun penjadwalan itu harus berdasarkan rencana anggarannya ya. Supaya bobotnya bisa diketahui. Anggaran biaya itu awalnya dari volume pekerjaan yang dikalikan dengan harga satuan pekerjaannya. Jadilah ketemu anggaran biaya untuk item-item pekerjaannya ya. Yang pada akhirnya kita bisa menentukan bobot pekerjaan, kemudian kita bisa menentukan durasi untuk setiap item pekerjaannya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh beberapa teman kita, ada beberapa hal yang perlu direvisi kembali mengenai penjadwalan. Kemudian dari penyampaian Bapak yang ini, dari urutan pekerjaan fondasi, juga merupakan masukan untuk apa sih namanya, yang memperbaiki penjadwalan yang tadi disampaikan oleh Mbak Trina gitu ya. Nah, dengan dua penjelasan dari Bapak dan beberapa masukan dari teman-teman Anda semua gitu ya. Itu dalam rangka untuk membenahi tugas yang pertama ini, dari mulai menghitung volume, bukan menghitung durasi dari setiap item pekerjaan yang tadi sudah dipilah-pilah itu, sampai kepada penjadwalan dengan teknik bar chart. Nah, pertanyaan Bapak selanjutnya, tugas bar chart ini mau dikumpul kapan? Setelah adanya masukan-masukan ini. Halo, mau dijawab? Halo? Halo, tugas ini mau dikumpul kapan? Pembuatannya sampai Iya, Pak Richard. Jadi seperti halo, mau sampai kapan? Ayo, dijawab. sebentar Pak, sedang didiskusikan dulu dengan teman. Ayo, dijawab. Mungkin kalau dari saya mah hari Senin aja, Pak. Setuju dengan Iqbal, Pak. Saya juga setuju dengan Bintang sama Fitra, Iqbal, Pak. Bintang Iqbal, Pak. Saya juga setuju dengan Fitra, Bintang Iqbal, Pak. Masa tugas gini berhari-hari sih? Tadi aja setengah jam udah ada yang bisa ditampilkan. Mungkin saran dari saya mah jadi hari Kamis aja, Pak.
Ya oke, Kamis. Oke, Kamis Paling malam jam berapa? Kamis ada paling kelas malam sampai Pak, sore, jam Pak. Paling kalau dari saya bisa setelah bisa, Pak. Boleh ya, 21 aja ya. paling Jangan malam jam Pak, 19, Kamis jam ada kelas 21 sampai sore, saja Pak. hari Kalau dari Kamis. saya baik bisa. Pak. Oke. Ya. Jadi harus dibiasakan kerjaan kecil diselesaikan agak cepat katanya. Ini kan kerjaannya sedikit kan ya, yang bisa ditampilkan. Cuma yang harus dipelajari itu adalah susunannya gitu aja. Nanti susunannya apakah mau berdasarkan WBS atau sementara diabaikan dulu WBS-nya itu. Tapi di depan bar chat-nya itu jelas gitu aja. Ya? Iya Pak. Nanti Mas. Bapak tuh. Ya. Ya, sekarang istirahat dulu ya, isoma dulu ya. Iya. Ya, Pak. Ya, sekarang isoma dulu ya. Baik, Pak. Baik Pak. Ya, isoma dulu ya.